Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Eh, Pada mata kuliah gambar mesin teori ini, kita akan membahas bagaimana cara merancang sebuah mesin sederhana, yaitu mulai dari perencanaan dan pemilihan elemen-elemen mesin yang digunakan dalam merancang sebuah mesin sederhana. Nah, untuk contoh mesin yang akan kita rancang eh, pada mata kuliah ini yaitu mesin pencacah rumput eh, dengan model seperti yang ditunjukkan pada gambar. Nah, mesin ini dirancang dengan fungsi untuk mencacah rumput, khususnya rumput gajah, yang digunakan nanti untuk pakan ternak, baik itu untuk sapi maupun untuk kambing. Nah, untuk mesin ini nanti memiliki sistem kerja, yaitu motor penggerak itu akan menggerakkan puli, kemudian puli ditransmisikan ke sistem menggunakan sistem transmisi. Untuk contoh kasus ini kita akan menggunakan sistem transmisi V-belt dan puli. Kemudian puli akan memutar poros utama yang dimana di dalam poros tersebut terdapat 4 pisau pencacah. Nah, kemudian rumput gajah akan dimasukkan ke dalam hopper lewat sini ya, lewat atas ini. Kemudian pisau pencacah akan berputar dengan RPM tertentu untuk memotong rumput menjadi potongan-potongan yang lebih kecil. Sehingga diharapkan dengan potongan yang lebih kecil akan mudah dicerna oleh ternak. Nah, dalam modul ini nanti kita akan membahas tentang mulai dari perhitungan dan perencanaan elemen mesin. Sebagai contoh seperti kebutuhan daya motor, diameter motor, sistem transmisi, puli, pasak, hingga nanti menentukan profil kerangka mesin. Nah, yang pertama kita akan merencanakan atau menentukan kecepatan masukan rumput. Nah, pada mesin ini kita harus tahu dulu spesifikasi yang akan kita rancang. Nah, sebagai contoh, mesin ini akan kita rancang dengan kapasitas sebesar 1.500 kilo per jam. Kemudian nanti untuk luaran hasil cacahan rumput itu direncanakan sebesar 5 mili. Jadi dari rumput utuh dimasukkan ke dalam mesin, nanti hasil cacahannya itu kecil-kecil sepanjang 5 mili. Nah, sebelum kita merancang, kita harus tahu dulu data tentang rumput gajah. Nah, data itu termasuk seperti diameter, panjang, kemudian berat. Nah, untuk data ini sebenarnya untuk lebih akuratnya, kita bisa melakukan pengukuran langsung, ataupun kalau memang tidak memungkinkan, kita bisa mengambil dari referensi, baik itu referensi dari penelitian ataupun dari data tentang rumput gajah yang ada di internet. Nah, di tabel 1 ini sudah ada data tentang rata-rata diameter rumput gajah yaitu sebesar 23 mili. Kemudian untuk panjangnya rata-rata sekitar 2.500 mili. Kemudian untuk beratnya, berat dalam satu batang ya ini ya. Satu batang rumput gajah itu 300 gram. Nah, mungkin data ini akan berbeda ya, tergantung dari referensi yang akan kalian pakai. Karena rumput gajah itu eh, ada bermacam-macam juga jenisnya. Nah, sebelum kita menentukan kecepatan masukan rumput, itu kita harus tentukan dulu berapa berat rumput tiap milimeternya. Supaya nanti kita gampang dalam menentukan kecepatan masukan untuk mendapatkan kapasitas sebesar 1.500 kg per jam. Nah, untuk berat rumput tiap milimeter per batang itu bisa
hitung menggunakan rumus W kecil sama dengan W besar per L, di mana W kecil adalah berat rumput per batang tiap milimeternya, yaitu satuannya kita pakai gram per milimeter. Kemudian L adalah panjang rata-rata rumput eh, dalam satu batang ya, satuannya milimeter. Kemudian W besar adalah berat rata-rata rumput per batang dalam satuan gram. Sehingga dari rumus tersebut kita bisa mendapatkan nilai W kecil yaitu sama dengan 300 gram dibagi dengan panjangnya yaitu 2500 mm. Sehingga ketemu nilai 0,12 gram per milimeter. Ini dalam satu batang rumput. Kemudian untuk menghitung kecepatan masukan rumput dalam sekali proses agar dapat menghasilkan kapasitas sebesar 1500 kilo per jam, itu kita bisa menggunakan rumus Q sama dengan VF kali W kecil kali X. Dengan Q adalah kapasitas mesin yang kita rencanakan, yaitu 1500 kg per jam. Nah, di sini satuannya, di rumus ini kita harus konversi dulu nanti ke gram per menit. Kemudian VF adalah kecepatan masukan rumput dalam satuan milimeter per menit. Kemudian W kecil tadi berat rumput per batang tiap milimeternya, satuannya gram per milimeter. Kemudian X adalah jumlah batang rumput yang akan kita masukkan. Nah, kita masukkan ke dalam hopper itu rencananya nanti berapa batang seperti itu. Jadi kita harus tentukan dulu nanti supaya kita bisa mendapatkan kecepatan masukan rumput. Nah, di sini sebelum kita menghitung kecepatan masukan rumput, tadi kita harus merencanakan dahulu ya, berapa batang yang akan kita masukkan ke dalam hopper itu. Nah, itu nanti akan berpengaruh terhadap kapasitasnya. Nah, dalam kasus ini kita merencanakan dalam satu kali proses itu eh, jumlah rumput yang akan kita masukkan adalah sebanyak 15 batang. Jadi 15 batang rumput itu kita masukkan ke dalam hopper secara bersamaan. Nah, maka dapat dihitung kecepatan masukan rumput itu menjadi 1500 kilo sesuai rumus tadi ya yang di sini ya. 1500 kilo per jam sama dengan VF dikali 0,12 gram per milimeter dikali 15. Nah, ini satuannya kilo per jam. Kita konversi dulu ke satuan gram per milimeter menjadi 25.000 gram per milimeter. Sama dengan VF kali 1,8 gram per milimeter. Ini 0,12 kali 15 ya jumlah batangnya. Sehingga menjadi 1,8 gram per milimeter. Sehingga VF sama dengan 25.000 dibagi 1,8. Ketemu nilai kecepatan masukan rumput itu sebesar 13.888 mm per menit. Nah, kecepatan ini itu sebenarnya harus tercapai ya ketika nanti kita melakukan misalkan diuji. Kemudian kita mau nguji kapasitas itu apakah benar 1.500 kilo per jam. Maka ketika kita masukkan rumput itu ke dalam hopper itu kecepatannya harus sesuai dengan perhitungan ini agar kapasitasnya mencapai 1.500 kilo per jam. Nah, karena desain hopper ini kita tidak memakai conveyor ya ini ya. Jadi kita langsung memasukkan dilempar gitu dengan memanfaatkan gaya gravitasi sehingga ini posisinya kan agak vertikal sehingga dia bisa turun sendiri seperti itu sehingga rumput itu bisa masuk ke dalam bisa mencacah. Nah, dengan hopper yang seperti ini sebenarnya ini kurang akurat karena kita tidak bisa maintain atau mempertahankan kecepatan masukan rumput ini. Nah, ini bisa akurat kalau kita merancang mesin pencacah rumputnya
dalam memasukkan rumput itu menggunakan konveyor ya. Karena konveyor itu kita bisa atur kecepatannya secara konstan. Nah, ini akan lebih cocok jika kita menggunakan konveyor. Tapi dalam kasus ini kita apa namanya? Kita abaikan saja. Anggap saja ketika kita melempar atau memasukkan rumput itu kecepatannya adalah sekian. Ya, itu semoga kalian paham aja. Nah, kenapa kita nggak pakai konveyor? Nah, di sini saya ingin membuat mesin ini sesederhana mungkin ya. Nanti takutnya kalau pakai conveyor nanti akan lebih panjang prosesnya, perhitungannya juga semakin panjang. Nah, sebagai asumsi, nanti ketika kita masukkan rumput itu secara manual menggunakan tangan, tidak pakai conveyor itu kecepatannya adalah sekian, agar kapasitasnya 1.500 kg per jam ini tercapai. Nah, setelah kita menentukan kecepatan masukkan rumput, langkah selanjutnya yaitu kita menentukan putaran pisau potong. Nah, seperti sebelumnya yang kita rencanakan ya, di sini kita merencanakan bahwa hasil cacahan itu rumputnya menjadi sepanjang 5 milimeter. Kemudian kecepatan masukan tadi sudah kita hitung, yaitu sebesar 13.888 milimeter per menit. Maka untuk menghitung putaran pisau, bisa menggunakan persamaan VF sama dengan L kali Z kali N. Di mana VF tadi adalah kecepatan masukan rumput dalam milimeter per menit, kemudian L adalah panjang rumput hasil cacahan yang direncanakan, yaitu tadi adalah 5 mili, kemudian jumlah pisau potong adalah, nah di sini kita merencanakan 4 buah ya. Nah ini kalian bisa rencanakan terlebih dahulu, nanti pakai berapa pisau potong, bisa 3, bisa 2, atau bisa 4, tergantung dari desain kalian. Nah di dalam kasus ini, kita memakai 4 bilah pisau potong. Kemudian N adalah kecepatan putar pisau dengan satuan RPM. Nah, ini adalah gambar desain dari atau sketsa ya, rencana nanti pisau potongnya itu seperti ini dengan 4 bilah pisau. Kemudian setelah kita rencanakan pisau potongnya, maka kita bisa hitung nilai kecepatan putarnya. Tinggal kita masukkan aja nilainya, yaitu VF-nya 13.888 mm per menit sama dengan L-nya adalah tadi panjang hasil cacahan yaitu 5 mili. Kemudian Z-nya ini adalah jumlah pisaunya. Di sini ada 4. Kemudian N adalah yang kita cari yaitu RPM-nya. Nah, dengan rumus ini, dengan nilai ini maka dihasilkan nilai RPM sebesar 694,4 RPM. Nah, kemudian setelah kita menentukan putaran pisau potong, langkah selanjutnya yaitu kita bisa menentukan dimensi hopper ya, karena tadi kita sudah menentukan bahwa atau merencanakan bahwa satu kali proses itu terdapat atau sejumlah 15 batang rumput. Sehingga kita bisa merencanakan berapa besar hopper yang bisa menampung sebanyak 15 batang itu tadi. Nah, dari data di awal bahwa ukuran diameter setiap satu batang rumput itu adalah sebesar 23 milimeter. Maka nanti kita bisa hitung berapa sih apa panjang dan lebar dari hopper itu minimal agar bisa masuk 15 batang rumput. Nah, di dalam apa namanya mesin ini kita merencanakan bentuk hopper itu persegi panjang ya. Jadi bukan lingkaran, persegi panjang sehingga kita bisa ilustrasikan seperti ini ya. Nanti posisi rumputnya ketika kita masukkan ke dalam hopper itu posisinya seperti ini. Jadi 5 batang dan 3 batang seperti ini. Ini kalau kita totalkan jumlahnya 15 ya. Nah, untuk menentukan panjang dan lebarnya bisa kita hitung ya. Dengan tadi data bahwa satu kali diameter itu adalah 23 mili.
dikalikan 5, maka akan ketemu panjangnya yaitu sebesar 115 milimeter. Nah, 115 milimeter. Kemudian untuk tingginya atau lebarnya itu adalah 3 dikalikan 23, yaitu diameter satu batang tadi, sehingga menjadi atau ketemu 69 milimeter. Nah, ini adalah panjang dan lebar minimal hopper agar bisa masuk rumput sebanyak 15 batang. Nah, ini contoh mesin yang sudah saya rancang ya, yang sudah ada. Nah, maksudnya tadi untuk ukuran hopper itu adalah ukuran di sini ya, di sini. Jadi ukuran ketika dia masuk ke pisau pencacah, ini panjangnya, ini lebarnya. Jadi bukan ukuran yang atas ini. Ukuran atas ini diperlebar hanya digunakan agar mempermudah proses pemasukan rumput. Nah, untuk ukuran yang kita hitung tadi adalah di sini, panjang dan lebarnya ini. Oke, kita kembali ke sini. Jadi, panjang dan lebar minimal adalah 115 milimeter kali 69 milimeter. Nah, sebaiknya supaya rumput itu tidak press ya, sehingga nanti malah dia akan menghambat proses masukan, maka sebaiknya diberi kelebihan ukurannya atau diberi clearance istilahnya, agar rumput itu benar-benar mudah masuk ke dalam pisau pencacah. Nah, di sini sudah direncanakan untuk hopper kita perlebar menjadi ukuran panjang 320 dan lebar adalah 112. Oke, untuk pertemuan kali ini sampai di sini dulu. Kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.